Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Vina Lestari Riantini, dosen Prodi Teknik Lingkungan. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis kualitas udara. Ini ada beberapa istilah yang berkaitan dengan analisis kualitas udara. Nah, di beberapa minggu lalu sudah saya jelaskan, tapi saya akan ulangi kembali. Ya, di sini ada istilah probe. Ya, probe ini adalah sampling inlet. Jadi contoh masuk dari pengambilan contoh uji. Nah, kemudian ada istilah absorpsi, ya. Jadi absorpsi ini adalah penyerapan secara kimia baik oleh tumbuhan ataupun bangunan dan penghalang lainnya terhadap contoh uji. Nah, selanjutnya ada istilah adsorpsi. Jadi adsorpsi ini adalah penyerapan secara fisika, ya, baik oleh tumbuhan, bangunan dan penghalang lainnya terhadap contoh uji. Oke, selanjutnya ada istilah stasiun. Ya, stasiun adalah tempat peralatan pengambilan contoh uji. Kemudian ada istilah lokasi pengambilan contoh uji, itu adalah area yang dipilih untuk menentukan pengambilan titik contoh uji. Nah, selanjutnya ada istilah titik pengambilan contoh uji adalah tempat peralatan pengambilan contoh uji yang diletakkan untuk melaksanakan pengambilan contoh uji. Nah, ini beberapa regulasi ya yang menjadi acuan dalam kita melakukan analisis ya terhadap pencemaran udara ataupun mengetahui kualitas udara di suatu wilayah studi. Nah, ini adalah keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 95 mengenai baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Kemudian untuk pencemaran sumber tidak bergerak juga ada pada KEPK Bapedal nomor 2505 tahun 96. Kemudian ada Kepmen LH nomor 45 tahun 1997 mengenai ISPU, Indeks Standar Pencemar Udara. Nah, selanjutnya ini ada beberapa regulasi ya mengenai Kepmen LH nomor 5 tahun 2006 mengenai baku mutu emisi gas buang kendaraan dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa dilihat baku mutu udara ambien yang menjadi standar apakah kualitas dari udara di suatu perkotaan masih sehat atau tidak. Nah, jadi baku mutunya mengacu kepada Permendikbud. Nah, untuk menentukan lokasi sampling contoh uji, nah kita mengacu kepada SNI Standar Nasional Indonesia ya untuk penentuan lokasi pengambilan contoh uji ya untuk kualitas udara ambien. Kita mengacu pada SNI 1971-196-2005. Nah, ini juga beberapa acuan ya. Di saat kita ingin mengukur CO atau SO2, kita mengacu kepada Standar Nasional Indonesia. Kita ulangi kembali ya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencemaran udara. Yang pertama adalah pola arah dan kecepatan angin. Jadi kemana arah angin itu dominan, kesanalah pencemaran udara akan terdispersi. Nah, kemudian radiasi sinar matahari dan lama waktu penyinarannya. Jadi tingkat radiasi sinar matahari ini akan mempengaruhi penyebaran atau dispersi dari pencemaran udara. Kemudian kelembapan udara. Jadi kalau misalnya kelembapannya tinggi ya, maka tingkat dispersi pencemaran udara itu akan rendah. Ya, dan sebaliknya. Kemudian curah hujan. Nah, curah hujan ini juga akan mempengaruhi pencemaran udara. Jadi hujan itu akan mengadsorb ya partikel-partikel udara. Nah, sehingga akan terbawa bersama air hujan menuju ke sungai. Kemudian ada temperatur, kemudian penutupan awan. Kita lanjut ke metode pengujian partikulat. Ya, jadi ada istilah partikulat atau pada umumnya disebut dengan debu. Ya, itu adalah benda padat yang tersuspensi di udara dengan ukuran 0,3 mm ya sampai 100. Nah, berdasarkan ukuran partikulat atau debu, jadi nanti ada istilahnya debu dengan ukuran lebih dari 10 yaitu disebut dengan dustfall. Kemudian debu dengan ukuran kurang dari 10 itu disebut dengan suspended particle matter yang sifatnya tersuspensi atau melayang-layang di udara. Oke. Debu atau suspended particulate matter biasanya dilakukan pengujian ya menggunakan alat high volume sampler. Nah, jadi pada pengaplikasian high volume sampler ini kita menggunakan filter. Nah, filter ini berbentuk persegi ya, seukuran kertas A4 ya yang memiliki porositas 0,3 sampai 0,45 di mana kecepatan pompa ya yang digunakan pada high volume sampler itu
itu berkisar 1000 sampai 1500 LPM. Nah, biasanya untuk pengukuran dengan metode ini ya, itu digunakan dalam menentukan TSP atau Total Suspended Particulate yang ada di udara. Nah, alat ini ya dioperasikan selama 24 jam ya untuk pengambilan contoh udara ambien. Ini adalah contoh ya dari head volume sampler ya yang diaplikasikan dalam penentuan partikulat meter. Nah, bagaimana kita mengoperasionalkan head volume sampler ya? Pertama yang kita lakukan adalah kita panaskan terlebih dahulu kertas saringnya ya dengan menggunakan oven kurang lebih 30 menit ya menggunakan suhu 105 derajat Celcius. Kemudian timbang kertas saring ya menggunakan raca analitik ya. Kemudian kita pasang pada alat TSP ya filter tadi. Kemudian kita letakkan alat high volume sampler ini pada lokasi yang sudah kita pilih sebagai area studi kita dalam melakukan pengambilan sampel udara. Nah, selanjutnya kita operasionalkan alat tersebut ya dengan cara menghidupkan tombol on pada HFS, kemudian pompa hisap ini akan berjalan ya, terus kemudian akan terserap udara ya, dan dilakukan proses pengambilan sampel selama 24 jam. Nah, kemudian alat yang kedua adalah impinger ya. Jadi kalau kita mau menggunakan impinger ini, metode yang digunakan itu adalah udara dalam jumlah tertentu itu dihisap atau ditarik oleh impinger ya melalui laju alir tertentu ya. Kemudian nanti ada cairan atau adsorben ya yang bereaksi dengan komponen gas yang tertangkap oleh alat impinger ini. Nah, jadi ada beberapa faktor-faktor ya yang mempengaruhi pengukuran menggunakan impinger. Pertama adalah kesempurnaan absorbansi gas oleh larutan penangkap. Kedua, ketepatan pada pengukuran volume udara yang dipengaruhi oleh kestabilan dari pompa. Ketiga adalah ketelitian seorang analis laboratorium dan perhitungan serta pemeliharaan alat. Nah, di sini ada salah satu ya studi kasus. Jadi ini ingin studi kasus dari sebuah jurnal ya, penurunan konsentrasi CO ya dan NO2 pada emisi gas buang dengan menggunakan media penyisipan dioksida lokal pada karbon aktif. Nah, di sini ya menggunakan mekanisme penyerapan di mana molekul adsorben dia berpindah menuju lapisan terluar dari si adsorbennya. Nah, kemudian karbon aktif yang di sini memiliki luas permukaan pori yang besar ya sehingga memiliki kemampuan dalam menyerap adsorbat. Nah, kemudian adsorbat yang sudah terserap atau terjerat oleh si adsorben kemudian terdifusi masuk ke dalam pori-pori si adsorben. Nah, apabila kapasitas dari adsorbennya besar, maka semakin banyak pula ya polutan yang diserap hingga nanti pori-pori si adsorbennya jenuh. Oke, demikian penjelasan saya mengenai analisis kualitas udara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.